Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Selamat malam saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Jumpa lagi di acara Obrolan Budaya bersama saya Aji Santoso dan juga ada Saya Mbah Demin Mbah tercinta, Sabolebe. Mbah Demin. Gimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya di Obrolan Iya, Budaya ya? Iya, Biasanya betul. sama Iya. kembarannya Mbah. Itu bukan kembaran. Oh bukan kembaran ya? Udah bonor. Kayaknya sama ya? Oh iya sama. Sama-sama bonornya. Oke, malam hari ini kayaknya asik sekali dan ada yang spesial yang Istimewa. Nah, kenapa bisa istimewa, Mbak? Istimewanya Nah. kita menghadirkan satu tokoh yang unik. Nah, tokohnya aja unik. Tokohnya unik Nah, ya, apalagi yang dibawa. apalagi temanya malam hari ini. Apa sih yang mau kita obrolin di malam hari ini? Nah, kalau kita berbicara masalah bambu, Bambu, atau kalau orang Jawa itu namanya deling, pring. nah, pring, deling, nah kayak gitu. Nah, kita malam hari ini tentang melestarikan karya alam bambu unik. Bambu Unik. unik. Nah, Mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI Net sudah nggak asing yang namanya bambu ya. ya. Tetapi ini adalah bambu yang unik. unik. Nah, Berarti bisa dibilang apa ya? Sedikit ya. ya ibaratnya itu ini sedikit yang kita ketahui tentang bambu, keistimewaannya. Ya. Bahkan juga ini ya, karya alam yang benar-benar jarang orang tahu tentang keunikannya. Benar sekali. Nah. Nah, kalau misalkan Anda pendengar RRI tidak bisa menyaksikan, Nah, ini bisa menyaksikan di RRI Net atau juga bisa di plafon RRI Digital. betul. Jadi bisa menyaksikan bambu unik itu seperti apa. ya. Karena kalau mau menjelaskan kayaknya agak sedikit rumit ini ya. Iya. Ada bukan ukiran sebenarnya karena ini kan Ini unik karya ya kan. alam, ya. Ini karya alam ya, Nah. tapi lekuk-lekuknya. Nah, lebih jelasnya kalau kita itu siapa? Oh iya dong. Nah, ini malam hari ini pemirsa RRI Net juga Radio Republik Indonesia yang kita punya istilahnya tonton yang Anda dengar. Mhm. Malam hari ini pula saya menghadirkan satu tokoh yang juga unik. Ya, semua orang yang tahu tentang keistimewaan bambu ini, ini. Kita sapa dulu ini narasumber kita. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Droul Deling. Droul Deling. Ya, ini Deling. namanya Droul Deling. Ini nama asli? Nama asli Oke. Droul. Oh, Droul Nah. asli. Deling itu cuma titel. Aha. Deling itu sebenarnya bambu. Wah, Oh, bambu. berarti kalau bahasa Indonesianya Droul bambu. Bambu. Ya, Droul bambu. Ya, itu memang Begitu ya. Oke. Punya titel ini udah lama? sudah lama itu mulai saya masuk dunia bambu unik memang karena sesuai dengan profesi saya hampir tiap hari memang sampai saat ini Bergelut dengan bambu. dengan dunia bambu langsung berinteraksi dengan alam. Wih. Nah, ini kita berbicara masalah alam Enggak, ini. aku pengen tahu sejarahnya kenapa Nah, kok tahu-tahu orang kan pasti punya apa ya, punya Iya. apa sejarah. Oh, aku suka sesuatu. Lah ini kok bisa tertarik dengan bambu itu bagaimana ini? Awal Pak? mulai. Awal mulai. Iya, yang menjadi melatar belakangi saya mulai masuk dunia bambu unik ini, saya masih ingat masa kecil-kecil saya, sering saya nemui bambu patek lele. Sampai saya, bambu ini kok unik, tapi ada kak memang di alam seperti ini. Terus saya nyoba nyari sampai lama, itu masih kecil, belum pernah menemukan sama sekali. Tapi seiring waktu mulai saya menginjak remaja, saya masih mengingatkan masa kecil saya. Lah inilah waktu saya akhirnya ingin membuktikan memang bambu patek lele itu ada. Itu saya pertama kali sore hari sama anak saya masih kecil waktu itu, anak satu masih kecil. Saya menemukan bambu utama patek lele itu benar. Lah ini menjadi saya semangat, oh berarti ada. Nah saya kembangkan terus saya sharing dari sesepuh saya. Lah saya tanya, kok semakin banyak pakem-pakem bambu ini menginspirasi saya. Memang ada saya buktikan.
sampai saya menemukan memang waktulah 2 pakem, 3 pakem. Ternyata dengan pakem-pakem ini bambu ini punya bentuk sendiri-sendiri dan punya nama sendiri-sendiri. Nah, seiring waktu saya gali sekaligus memang khasiatnya untuk apa ini. Nah, inilah menjadikan catatan bagi saya sampai saya gambar tertulis. Insya Allah mungkin kedepannya ingin memang sengaja untuk saya cetak, saya bukukan. Dibukukan. Ya, Oke. biar sejarah ini ndak hilang. Iya. Betul. Karena Ini- orang dulu kan ilmunya ilmu garingan, jadi Ilmu titen. jadi nggak tertulis. Betul. Tadi betul. saya dengar tentang pakem tadi. Ya, Berbicara masalah pakem tadi kelihatannya patak lele. Nah, itu dari mana awalnya Mas atau Pak Iya. Bro ini? awal dari memang ilmu saya pertama kali di dunia bambu ini saya membahas tentang patek lele. Itu pernah saya bertanya tentang patek lele ke guru saya. Itu patek lele itu memang fungsinya buat apa kalau orang dulu? Ternyata kalau patek lele orang dulu itu diletakkan di dalam pedaringan. Kalau orang sekarang kan jarang paham Nggak pedaringan itu nggak apa. ada Nah, pedaringan. kalau orang dulu pedaringan itu gentong tempatnya beras. Tempat beras. Iya. Oke, benar. Lah itu dimasukkan. Nah, ternyata orang Jawa itu patek lele fungsinya memang untuk diletakkan di pedaringan di tempat beras itu. Ternyata yaitu filosofinya memang untuk kesejahteraan. Sing katanya orang nunggu cek oleh barokah. Barokah. Oh, Iya. gitu. Barokah. Nah, dalam dunia perbambuan ya. Perbambuan. Yang namanya tadi kan dibilang ada pakem gitu. Sebenarnya pakem ini apa sih? Ya, pakem ini sebenarnya bambu ini bentuknya kan macam-macam. Nah, setiap bentuk ini punya nama, Oh. punya ada rumusnya gitu loh. Oh, kalau contoh aja, kalau yang besar banyak ranting di atas itu songgolangit. Oh, kayak gini. Ya, songgolangit. Terus kalau yang bambu utama rantingnya masuk ke dalam bambunya lagi itu rogosukmo. Salah satu contoh seperti itu. Nah, Rogosukmo. bentuk-bentuk inilah punya nama-nama sendiri, punya pakem-pakem sendiri. Punya nama sendiri. Sekaligus punya fungsi sendiri-sendiri, khasiat. Punya Khasiat. sendiri-sendiri. Dan itu alami ya. Bukan ada kecampur tangan manusia untuk membentuk. Kalau misalkan kita mungkin pendengar punya bonsai ya. Ya. Nah, Ya, ya. bonsai kan dibentuk, Ya. dikasih kawat supaya bentuknya cantik. Nah, kalau Betul. ini memang dari alam Ya. tidak ada campur tangan. Nggak ada sama sekali. Wih. Ini betul-betul bentuk dari alam, wujud dari kondisi hidup dengan bentuk seperti ini baru saya potong dan bentuk-bentuk inilah yang punya pakem-pakem sekaligus untuk ini kasih. berbicara masalah estetika dulu. Estetika. Jadi bambu unik ini tidak jarang orang bisa menemukan semacam ini. Nah, berbicara masalah estetikanya, apa yang melatar belakangi tentang mengumpulkan secara bambu-bambu yang nyeleneh-nyeleneh semacam ini, Iya. Mas? Ini mengingatkan masa lalu ya, waktu saya pameran pertama kali ya untuk Nusantara. Iya. Itu memang banyak menjadikan daya magnet setelah bambu unik dari estetika banyak timbul pertanyaan dari pengunjung-pengunjung itu. Iya. Ternyata bambu ini kok bentuknya kok unik-unik, apa ini asli? Oh, Nah. iya. Dari artisnya estetikanya aja sudah lain. Saya pernah pameran kolaborasi waktu itu pameran lukisan Tosan Aji atau pusaka permata. Saya cuma satu-satunya bambu unik. Ya. Ternyata di tengah-tengah acara itu tadi, ternyata pengunjung itu matanya banyak yang tertarik dengan bambu unik. Baru pertama kali saya suka, ini apa asli? Itu setiap saya mengadakan kontes atau pameran itu pertanyaan ini asli atau dibentuk. Nah, ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Hanya sebatas estetikanya ya. Tapi saya tidak menyampaikan ini pakemnya ini punya enggak. Karena setiap pertanyaan saya bisa menyesuaikan dengan jawaban itu sendiri. Oke. Pasti orang melihat pertama itu dari bentuknya ya. Iya, betul. estetikanya. Karena kalau
pada umumnya mungkin pendengar juga sudah memahami kalau bambu ya cuman seperti itu Nah, bentuknya. iya. Tapi ini kan ada bambu yang melengkung ya kan, pasti berbeda. Iya. Nah pasti orang juga memikirnya asli enggaknya, asli enggak sih kan gitu kan. Seperti yang saya tanya tadi kan, ini asli apa atau tidak. Nah berarti pada waktu Anda Mbah Hata mencari, ini berarti enggak sekali dapat gitu ya? Iya. Misalkan Mbah mencari di satu tempat gitu kan, Iya. apakah langsung mendapatkan sesuai yang diinginkan? Atau pada waktu mencari ada yang wah nggak oleh opo-opo nggak dapat Iya, apa-apa Iya, nih? iya, Iya. betul. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Eh, Karena dalam pencarian dengan sekian waktu yang sangat panjang dan banyak pengalaman-pengalaman pahit kadang ya, dengan penuh resiko memang. Karena tidak semudah kita mencari sesuatu yang kita Kalau di yang alam langsung biasa-biasa, dapat, ya. Kalau yang Nggak. biasa-biasa aja banyak gitu ya. Kalau jenis Iya. banyak. Disinilah peran kami untuk belajar, untuk melatih bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita untuk menerapkan satu ketenangan. Jadi saat di tengah alam inilah, kalau kita memang belum fokus, apa yang kita gali, apa yang kita cari, lah itu baru bisa menemukan sesuatu yang apa yang kita cari, yang Oh. sesuatu yang unik, sesuatu yang langka. Ya, tanpa fokus, tanpa kita untuk punya niat dengan semangat yang besar, kita tidak akan bisa menemukan. Karena hampir rata-rata pertumbuhan-pertumbuhan ini, bambu unik yang saya dapatkan itu memang posisi paling di dalam, Oh. nggak langsung di luar, tampak enggak. Iya, Ada iya, cuma iya, sebagian kecil, justru yang semakin langka dalam. di dalam. Ya, berbicara masalah bambu ini, atau Iya. kalau orang Jawa bilang deling. Di mana yang paling banyak tentang bambu ini? Kalau di Nusantara ini? Ya, setelah kami amati memang bambu jenisnya yang paling banyak memang wilayah Jawa Timur. Karena saya sudah pernah survei, saya pernah di Kalimantan Tengah, Kuala Kurun, itu memang hanya 2 jenis bambu yang paling banyak, tapi kecil-kecil. Sampai saya pernah ke Madura, itu paling banyak memang bambu ori, tapi enggak sebesar kayak di Jawa Timur, khususnya Malang. Terus Jawa Tengah, khususnya daerah wilayah Jogja, Jalan Magelang, itu saya pernah hampir 5 tahun saya di sana. Paling banyak itu bambu petung sama bambu apus. Itu ori masih langka. Nah, kalau di Malang, bukan berarti saya di wilayah di Malang enggak, tapi saya amati mulai jenis petung, ori, rampal, pring wolung, bambu wolo, cendani, pring Jepang, itu banyak sekali Malang Jawa Timur. Dan pertumbuhannya ini sangat subur, Subur ya. sangat subur, sangat subur dan jauh dengan ukuran besar-besar kalau di daerah Malang ini. Ini berbicara masalah bambu untuk mengawalinya. Ada nggak batas usia bambu atau mungkin kapan mulai istilahnya itu panen atau dipotong itu mungkin? Ya, saya mengingatkan masa kecil saya waktu saya sering dialog sama orang-orang tua dulu ya, orang dahulu. Itu memang tidak sembarangan kalau orang dulu mau memotong bambu untuk buat ornamen Rumah, rumah, dulu kan iya. untuk rumah, Iya, pasti untuk rumah. ya. Itu ternyata mereka ini fanatik dengan jenis bambu. Karena ternyata saya amati memang dari bambu ori sama petung untuk atap ya, Atap rumah, untuk dinding. Ya, ini harinya juga ditentukan, nggak sembarang untuk memotong. Betul. Cari harinya. Nah, kalau dipotong itu rata-rata itu sudah layak bisa dipotong untuk bangunan. Itu minimal 7 tahun. 7 tahun, ya. 7 tahun, umur Tapi 7. usia bambu ini, makanya bambu dengan kayu ini jauh beda. Karena apa? Kalau bambu ini punya usia maksimal 13-14 tahun sudah mati. Sudah mati di lokasi. Itu batas-batas gitu ya. iya, kondisi kering dengan sendirinya. Punya usia lah pertumbuhan bambu itu. Dan ini Mbah, kalau ngomong soal bambu, zaman nenek moyang kita ini bambu menjadi sesuatu yang
familiar karena hampir semua bahan itu dibuat dari bambu. Nah, ini kelebihan bahkan dari dinding ya, dinding rumah. Kalau orang Jawa bilangnya itu apa? Gedek. Jadi dari bambu semua. Jadi mendengar mungkin kita di zaman-zaman sekarang ini agak susah untuk mengenal bambu atau kita kurang familiar dengan bambu ini. Tapi sebenarnya zaman dulu nenek moyang kita ini sangat familiar. Betul. Bahkan untuk dari rumah nggak pernah zaman dulu pakai kalau yang sekarang gitu ya, pakai yang galvalum kayak gitu ya. Dari bawah sampai atas ya bambu gitu kan. Nah, ini ternyata ini salah satu bentuk penghormatan juga kepada salah satu ciptaan Tuhan yang sangat berjasa pada nenek moyang kita ya. Dan nggak banyak yang seperti Mbah ini ya. Dan lagian kalau kita berbicara masalah bambu, ternyata kemajuan teknologi yang semakin canggih semacam ini, tetapi ada yang namanya bambu itu masih tetap dilestarikan. Apa yo? Apa? Sunduk sate. Nah, yo sunduk sate nggak pernah wis. Apalagi nanti kalau malam tahun baru sunduk sate tak pakai plat. Besi. Nah, ini saya tertarik satu dari yang segini yang ada di sini nih pendengar ya kan. Saya kira malah bukan bambu ini, Mbak. Saya pegang boleh? Ya, boleh. Ini saya tertarik dengan ini. Ya. Karena kalau bambu kan banyak kan lurus, ya kan semuanya. Lah ini kalau misalkan bisa disaksikan ya mendengar dan juga pemirsa RRI.net seperti pohon, bukan bambu ya. Karena ini melengkung seperti ini dan melengkung, ini mendapatnya seperti ini. Ya. Itu memang bentuk natural dari alam. Saya potong, saya bersihkan, keringnya kondisi seperti ini. Kalau seperti ini jenis pakemnya apa? Itu kebetulan patai lele sab 2. Patai lele sab 2. Iya. Dan kalau misalkan orang mencari bambu-bambu unik ini hanya untuk koleksi atau ada manfaat lain sebenarnya? Nah, ini pertanyaan sangat bagus ini ya. Ya. Kalau cuma buat koleksi kan kayak bonsai itu tadi kan cuma buat pajangan. Nah, kalau misalkan orang mencari seperti ini untuk apa sih sebenarnya? Ya, ini berarti pertanyaan sangat tepat. Jadi jawaban kami ada 2 versi. Ya. Kalau untuk koleksi hanya sekedar untuk hiasan itu memang ada dari beberapa tamu saya para kolektor memang. Dia koleksi. Iya, koleksi aja. Enggak ada lebih dari itu, enggak ada. Cuma yang dicari cuma bentuk berarti ya? Iya, hanya menilai dari satu keindahan aja, artistiknya aja. Nah, kalau yang lain ada memang bukan dari artisnya tapi secara mistisnya. Ya. Lah ini pengalaman saya memang justru lebih banyak tamu-tamu saya yang pesan dari bambu unik dari saya. Memang kebanyakan dari orang-orang spiritual memang. Karena ini baru saya buka satu persatu. Karena tugas kami dulu memang saya tidak hanya sekedar untuk mempelajari paknya aja, bentuknya aja, tapi lebih dalam lagi. Saya mempelajari, saya dalami setiap pakem-pakem ini punya khasiat, betul-betul saya pelajari. Nah, biar kita bisa tidak dikatakan syirik atau musyrik. Nah, ini saya jelaskan lagi. Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Betul. Loh, jangankan kelasnya bambu, kelasnya rumput, biji, ini berfungsi untuk obat. Betul. Nah, sama nggak jauh beda dengan rumput. Bambu ini punya khasiat sendiri-sendiri. Contoh aja, rancang kecono untuk tolak balak, menetralisir energi negatif. Ini secara otomatis karena energi alam. Dan memang ada mantranya memang ya, enggak sekali kita enggak. Ya memang sudah otomatis. Tapi untuk membesarkan energinya harus proses usaha kami seperti itu. Kalau berbicara masalah yang tadi disampaikan rekan Aji bahwa
bambu yang saya tahu ketika kita kecil dulu lihat para pahlawan, pejuang dulu menggunakan bambu juga Iya. sebagai perlawanan untuk penjajah. Penjajah. Yang Betul. dikenal Bahkan dengan bambu runcing. bambu ya? runcing. Iya. Oke. Nah, Betul. bahkan lawannya aja pakai tank. Iya. Nah, pakai ini meriam. bahkan ya. Ya. Bukan Meriam Bellina ya. Kok nggak pakai kayu? Padahal kayu-kayu macam-macam Iya, ya. nggak pakai Iya. kayu Kok gitu. Kenapa kok bambu? Nah, Nah, ini kenapa? ada apa di balik bambu runcing ini? Gitu. Nah, itu. Ini bagaimana ini untuk menjelaskan tentang ini? Ya, makanya salah satu yang saya sebutkan tadi beberapa pakem memang punya khasiat. Salah satu tadi yang sejarah tidak akan pernah hilang bahwa dulu Indonesia merdekanya dari bambu runcing. Iya. Ya. Betul. Contoh salah satu bambu buntut aja. Oh. Bambu buntut aja kalau bukan orang yang kebal, nggak ada kebalnya. Bambu buntut itu yang nggak ada lubangnya di dalamnya. Memang buntut asli. Nah, kalau Ada itu ya? iya. Itu kalau dipukulkan orang-orang yang mungkin kebal dengan ilmu. Tapi kalau sudah kena bambu itu sudah nggak ada kebalnya. Tetap ada mantranya. Oh, Nah, doa. ini yang saya pelajari, kaset-kaset bambu ini jarang yang semua orang mau mempelajari itu. Cuma hanya pakem seperti ini, bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Oke. Oke, Semakin pendengar, menarik kita benar malam sekali hari ya. ini. Tapi Iya. jangan kemana-mana Iya. karena masih banyak yang akan kita ulas Iya. tentang keunikan dari bambu ini. Tetap terus saksikan obrolan Betul. budaya di malam hari ini di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Masih di obrolan budaya di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Nah, ini Mbah, saya tertarik lagi ketika Mbah Do sudah menjelaskan bahwa ini kan bambu unik. Tidak semua orang yang bisa mencari bambu unik. Wong bambunya aja unik, orangnya juga kan harus unik. Nah, apa ada istilahnya kalau orang Jawa itu dari mencari pakem ini ada istilahnya ritual-ritual tertentu. Ini berbicara masalah yang tadi disampaikan bahwa ndak ada orang yang nun sewu ketika saya mungkin mencari bambu ya taunya bambu itu. Ya. Tapi kalau yang pakarnya, yang tahu, nah ini apa? Ya, memang betul ini. Ya,
semua itu kembali kepada tatanan ya. Tapi dari perkembangan zaman ini banyak memang komunitas-komunitas pembolang-pembolang, pemburu bambu di tengah alam itu banyak berbagai macam cara untuk mempelajari. Tapi kalau kita kembali ke para leluhur kita, itu semua menjadi tatanan. Kalau mulai harinya, mulai pemotongannya, mulai tata caranya kita masuk di tengah alam di dalam rumpun bambu itu. Ya, terus kembali, memang tugas kami waktu itu enggak sekedar untuk mencari sebuah nama pakem-pakem itu enggak, tapi lebih dari itu saya mendalami lagi tentang fungsinya. Setiap pakem itu fungsinya apa. Nah, itu saya gali dari proses perjalanan yang sangat lama, puluhan tahun. Tapi enggak hilang, jadikan satu catatan bagi kami. Suatu saat akan saya rangkum dari hasil jeripayah dulu itu, dan akan menjadikan sejarah nyata bahwa bambu ini biar enggak pakem-pakemnya enggak hilang. Walaupun perkembangan zaman banyak muncul-muncul, enggak apa-apa, sah hukumnya. Tapi kalau kita lebih arahnya biar leluhur dulu kita memberikan pakem, memberikan sekaligus khasiatnya, biar dibuktikan untuk generasi-generasi kedepannya. Itu. Oke. Nah, ini yang jadi saya penasaran ini. Mungkin pendengar dan juga pemirsa Arena juga penasaran. Ini kan asli dari alam. Iya. Ada nggak sih yang, mohon maaf, palsu? Kalau ngomong asli pasti ada. Pasti ada. Kebetulan memang dari tamu-tamu saya atau dari siapapun lah yang pernah ke galeri bambu saya, itu memang banyak tentang curhat atau sharing lah tentang pring petuk yang sekarang lagi tren yang sudah banyak, sudah bukan rahasia umum ya, pring petuk ya. Saya cuma simpel aja, dari tamu saya banyak, kalau penjenengan mau transaksi pring petuk nggak usah dibawa, cuma foto aja. Insya Allah saya bisa membedakan antara proses buatan manusia atau betul-betul natural secara alami. Nah, itu sudah dilihat dari luar saja sudah bisa. Jadi kalau ngetesnya memang ya wallahu alam ya, karena kita seringnya di alam, bagaimana bentuk bambu yang sesungguhnya. Desa amati mulai karakternya, mulai dari ruas yang natural itu bagaimana pertumbuhannya, itu betul-betul saya pahami. Jadi bisa kok dilihat mana itu memang kalau pring petuk dipahat, disok, dilem, macam-macam, bahkan masih kondisi hidup. Itu sudah bisa dilihat secara ilmiah. Nggak usah dites dimasak direndam air panas, terus dipegang bareng motor, enggak usah. Tapi secara alami aja bisa kok. Karena udah paham betul ya, panjenengan sudah berkecimpung di sini udah tahunan. Nah, untuk kita kan yang nggak tahu lihat sekilas, wah kayaknya asli gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan ada campur tangan dari proses pembuatan, itu bedanya di apa? Di khasiat atau di bentuk naturalnya atau bagaimana? Gini ya, memang makanya yang memang sengaja memang saya mendalami dari bambu-bambu itu sendiri. Memang saya betul-betul yang salah satu yang betul-betul natural. Khasiatnya betul-betul murni dari energi alam. Kalau dari proses manusia itu sudah lain lagi. Baik walaupun itu di asma dikasih, tapi masih mengalahkan yang energi alam secara alami. Itu bedanya di situ memang. Nah gitu. Tadi Mbak bilang kalau bambu-bambu ini sulit dan paling banyak di Jawa Timur, khususnya Malang atau mungkin apa jenis-jenisnya ya Pak? Iya. Nah edukasi terhadap generasi penerus atau anak-anak yang mungkin menonton RRI Net atau mendengarkan Radio Republik Indonesia ini di seluruh dunia. Nah di seluruh dunia apa yang ada ini, mampukah nanti bahwa ini secara edukasi memang benar-benar yang proses alami itu yang dibutuhkan itu? Ya, ini patut kami bangga dengan warisan leluhur ya. Karena bambu unik ini karena dari tamu-tamu mancanegara ini sudah terhitung ke rumah saya, itu sangat mengagumi itu memang. Oh gitu. Ya.
Bahkan dari tamu mancanegara itu sampai penasaran. Ini betul-betul di alam bentuknya. Iya. Boleh saya ikut ke alam untuk lihat bambu ini seperti ini. Dari tamu mancanegara itu. Oke. Eh, Jadi apa ingin mengetahui prosesnya ingin gitu. ingin tahu bentuk asli di alam masih belum dipotong. Masih belum dipotong. Saya ajak bolang akhirnya. Saya berrelasi dengan alam. Ya, masih ada dokumennya masih ada. Makanya dari tamu-tamu saya dari mancanegara itu masih saya simpan karena ini menjadikan satu sejarah itu nanti. Jadi harapan kami mudah-mudahan bambu unik ini tetap bisa dipertahankan sekaligus untuk melestarikan pertumbuhan bambu ini. Karena apa? Bambu ini tergolong tanaman penyelaras di tengah alam. Karena salah satu itu sebenarnya dibandingkan kayu sangat kuat untuk untuk irigasi ya, untuk menghindari dari satu kelongsoran, kebanjiran. Ini sangat kuat bambu ini sebenarnya. Karena akarnya itu kuat betul, sekali. Iya. Walaupun dipotong di atas, kalau akarnya nggak dijabut, dia Tetap akan masih tumbuh lagi. Betul. Dipotong satu, justru tumbuh seribu. Tumbuh 1000. Gitu ya. Itu. Oke. Nah ini Mbah, yang saya pegang ini kan kecil nih. Ya. Sedangkan Mbah tadi kan bilang kalau misalkan pada waktu pencarian Iya. nggak selalu di luar. Iya. Ini mungkin dalam satu gerombol gitu, Iya, ini di dalam iya, gitu satu kan. rumpun lah ya. Satu rumpun ya. Iya. Dan itu satu rumpun itu kan nggak cuma satu atau dua bambu. Betul. Yang jadi bayangan saya gimana caranya ngambil segini tapi masuk di Iya. rumpun itu gitu. Nah, ini pertanyaan sangat Iya. mikir. Nah, Sangat mikir aku jadi. mikirnya di situ. Mikirnya di situ. Iya. Ini kan pasti kalau yang namanya bambu kita Iya. nggak satu-satu ya. Nah. Pohon jati kan berdiri sendiri-sendiri, pohon Iya. yang lain. Nah, ini Iya. yang namanya Iya. satu rumpun dan itu ada puluhan. Iya. Mau masuk aja susah. Iya, betul. Terus dapat sesuatu yang unik padahal nggak kelihatan dari Iya. luar. Ini gimana caranya? Iya. Gitu. Ya. Inilah perjuangan para pembolang ya di tengah alam memang sangat berat sebenarnya dengan risiko yang tinggi. Ya. Satu rumpun apalagi nggak pernah terjamah untuk manusia. Ya, Pertumbuhannya kalau di sangat hutan, liar. Nah, pasti kan tugas kami bagaimana untuk masuk di tengah-tengah rumpun itu. Banyak rantai berduri. Iya, iya. Nah, itu dia. Tugas kami dengan tingkat kesabaran yang betul-betul jeli, kita potong dulu. Kita buat jalan. Oh, buat jalan. Sampai mendekati rumpun di dalam itu. Baru kalau kita sudah dapat masuk rumpun-rumpun yang mau kita lewati, kita potong dengan ukuran cuma satu orang ya. Baru kita bisa duduk di situ. Baru kita bisa fokus. Nah, disitulah kalau sudah di dalam banyak bambu-bambu yang bentuknya sangat luar biasa. Baru Iya, ketahuan buka gitu ya. jalan itu dulu ya. Oke. Di dalam itu. Itu prosesnya berapa lama? Kalau ya tergantung ya. Kalau sehari memang kalau kita ada beberapa rumpun, kalau rumpunnya itu cuma satu rumpun aja, tapi sangat liar. Ini memakan waktu mungkin satu hari mungkin nggak seberapa banyak yang kita dapatkan. Karena saya menikmati dalam proses pencarian itu memang nggak saya harus kejar target enggak. Enggak ya. Tapi bagaimana saya menikmati tengah alam dan kita pelan-pelan. Tapi ternyata membuahkan hasil dari jeripaya. Oh, kok bagus-bagus lah. Kita nyantai, motongnya nyantai. Ya, kadang kita dapat 3, dapat 4 itu sudah sangat bagus. Tapi terkadang kalau sudah rezekinya satu hari dapat 4 bentel, 5 bentel itu kadang luar biasa. di luar yang kita sangka-sangka itu. Beberapa pakem itu, Iya, Pak. Terus iya ini kan- banyak pakem-pakem. Nah, ini kan di dalam nggak kelihatan Iya. ya. Misalkan mau masuk, kira-kira ini ada yang unik enggaknya gimana? Nah, Apa ini. cuma dikira-kira oh paling ada di sana gitu. Nah, inilah resiko seorang pemburu atau pembolang ya. Kadang kita mencari itu kadang nggak membuahkan hasil. Kita sudah membersihkan ya, membersihkan di rumpun itu, kita cari jalan, nggak ada sama sekali. Tapi nggak apa-apa. Begitu ya. Kita berangkat dari rumah kan nggak ngejar target. Tapi bagaimana kita menikmati dalam proses pencarian di tengah alam itu. Gitu ya. Iya. Jadi gini Mbah, kalau misalkan di sini prosesnya saya cermati juga mendengar ya. Ini prosesnya. Kalau hasilnya ya udah ketahuan ya. Tapi yang proses ini memakan waktu ya kan, otomatis membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Iya. Mungkin dari 1000 orang yang mau yang sabar untuk Iya. mau Menerobos memasukkan, hutan-hutan. menerobos itu Iya.
cuman 1-2 orang gitu kan. Nah ini yang apa ya istilahnya yang istimewa sekali dari Mbah Draul ini. Nah di sini ada ilmu nggak yang bisa disampaikan, yang bisa ditularkan? Karena ya ngapunten yang namanya budaya, yang namanya pengetahuan itu kan kita ada regenerasi harusnya. Gitu. Nah untuk misalkan kaula muda atau kaum milenial ingin belajar soal bambu ini, apakah susah, Pak? Sebenarnya enggak, cuma tergantung bagaimana kita punya niat, punya arah untuk tentang menjiwai tentang bambu unik ya. Oke. Berarti harus tidur di alas dulu ya? Iya, saya masih teringat dari tamu saya pernah sharing ya, waktu saya habis pameran, beliau punya guru usianya lebih tua dari saya. Le dolinan pring le durung umur 40 ojo dolanan pring. Nah, kalau saya bahasa Indonesia kan, nak, kalau kamu sebelum usia 40 tahun jangan bermain dengan bambu. Nah, ini saya menjadikan tanda tanya besar buat kami dan itu belum terjawabkan. Nah. Tapi mungkin saya bisa terjawabkan. Waktu saya belum usia 40 memang sangat berat ya, urusan rezeki masalah itu merasa kayak nggak lancar gitu loh. Terus kayak nggak teduh di suasana di rumah itu. Tapi setelah 40 saya baru saya merasakan hasilnya. Oke. Atau mungkin ini jawabannya. Saya tapi nggak berani untuk mencetuskan seperti ini. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin para penonton bisa menilai apa yang saya sampaikan ini. Gini Bang, lebih enjoy, lebih enak, tambah gayeng seperti ini. Tapi, nah kita saksikan dulu yang satu ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Nah, ini kembali lagi di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nah, ini Mbak, pegang apa ini, Pak? Saya tertarik dengan yang satu ini, Mbak. Ini bolong-bolong ya? Ini bolong-bolong tapi tengahnya ada yang tumbuh. Masuk lagi. Rantingnya masuk, keluar ada yang langsung masuk. Masuk gitu. Jadi ini apa pakemnya ini, Mbak? Ya, ini pakemnya Rogo Sukmo. Rogo Sukmo tadi Rogo yang Sukmo. Dengan bentuk secara fisik, rantingnya itu masuk ke bambu utamanya lagi, sampai keluar, ada yang sampai masuk sampai ke atas beberapa ruas ditembus. Iya. Rogo Sukmo. Ini di dalam. Dan ini lubang-lubangnya juga alami, alami lubangnya. Maksudnya bukan dibuat, udah dipotong terus akhirnya keropos. Enggak. Di kondisi hidup sudah lubang-lubang, rantingnya masuk dengan tersendirinya. Ya ini pakemnya Rogo Sukmo itu. Ya. Terus secara apa ya istilahnya adat budaya orang-orang kearifan lokal ini mengartikan dari Rogo Sukmo ini apa untuk orang yang punya bambu ini? Ya, memang Rogo Sukmo ini memang jarang orang memahami kasarnya untuk apa ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Kalau Rogo Sukmo ini kalau dibuat untuk sarana untuk orang spiritual, ini sangat nunjang. Walaupun keilmuannya sudah mumpuni dari orang-orang spiritual sendiri, tapi ditunjang dengan karya alam yang namanya pakem Rogo Sukmo dengan energi alam dipadukan. Jadi ini sangat nunjang. Nah, ini lebih layak kalau Rogo Sukmo orang-orang spiritual yang memegang. Gitu. Jadi kalau kita yang megang ya biasa-biasa aja mungkin Mbah ya. Ya harus spiritual. Iya kan. Tualnya nggak ada, tinggal spiritnya aja. Spiritnya doang. Nah, dari faktor keluarga bagaimana mendukung panjenengan ini? Nah, Pak? Karena kan ya nggak banyak orang yang memahami apalagi dari faktor keluarga gitu kan. Ya ibarat betul itu. Apalagi kalau kamu yang bawa, saya bawa. Sampai rumah dibuang. Ya, gimana dari faktor keluarga? Itu juga pernah terjadi waktu pertama kali masuk dunia bambu unik. Setiap saat hasil dari bolang saya kumpulkan satu tumpuk. Waktu istri saya bersihkan itu sampai dibuang. Dikira sampah. Iya, betul, dibuang. Terus waktu sampai anak saya bilang gini, papa ini dapat
bambu banyak, tapi nggak dibuat apa-apa. Kalau diminta temannya dikasihkan. Duh. Saya seperti itu. Iya, Itu memang. dari awal-awal dulu Iya, gitu. saya karena waktu itu memang awal untuk menikmati proses saja pencarian. Tapi itu dulu sering saya kasihkan. Tapi karena sering waktu dari salah satu bupati Malang mau mendirikan museum bambu unik dan sekaligus waktu itu saya dibiayai. Itulah kebangkitan dari saya untuk mendalami Luar lebih biasa. jauh tentang bambu unik itu Oke. sendiri. Gitu. Jadi dari faktor keluarga sekarang mendukung ya? Ya, saya mendukung. Pertama kali waktu laku bambu itu kecil. Saya nggak mematok nominal maharnya enggak. Iya. Moro, betul ini apa dimarkan? Monggo. Kalau mau Kalau silakan. mau monggo. Iya. Berapa maharnya mau? Monggo. Penjenengan ikhlas, saya cari barokahnya. Iya. Nah, waktu itu saya lupa, kecil, Nah. bambunya kecil. Terus di mari 300. Mas Rul ini sama 500 enggak apa-apa, sah hukumnya sah, Iya. salaman ya. Kalau itu mas kawin lah. Iya, Ya, betul, mas kawin ya. mahar ya, bukan jual beli ya. Uang Itu itu mahar. saya kasihkan ke istri saya. Itu baru pertama kali. Saya masih belum kenal bupati saya waktu itu ya. Saya uang apa ini? Uang bambu yang di situ no. Kaget lah. Iya. Itulah istri saya nggak berani wes kalau bambu-bambu itu disendirikan, Iya. nggak berani waktu nyapu-nyapu dan nggak berani lah. Waktu akhirnya menjawab dari proses yang sangat banyak liku-liku itu tadi akhirnya terjawabkan dengan hasil jeripayah sesuai dengan perjuangan kita. Itu Ada nggak kejadian-kejadian yang Nah, ini. aneh di Nah. rumah gitu ya? Nah, ini Kan Bang. banyak nih. Yang mengumpulkan barang-barang Ini- hutan. Iya, Iya. Gini, Ya. ini memang jawaban ini memang sangat ya kalau kita bicara logika, memang seakan-akan kita Di luar nggak nalar. mungkin ya. Ya. Tapi ini terjadi di dalam keluarga saya. Anak istri saya tahu persis ya. Waktu bambu itu sudah saya kasih berdestal, pangkon itu. Pangkon, ya. Iya, savine yang bagus. Nah, waktu itu kejadian jam 9 malam, anak saya yang nomor 3 masih kecil. Bambu itu gerak sendiri gini. Gerak sendiri. Terus anak saya bilang, "Loh Pak, kok bisa ya? Bagus ya, bagus ya." Gini. Terus istri saya bercanda, "Oh, kena angin itu." Iya. Iya. Padahal di ruang tamu nggak ada angin jam malam. Ya gerak padahal bambunya besar. Iya. Gerak gini. Bahkan waktu saya pasang di dinding itu gerak segini. Anak istri saya tahu. Tapi karena sudah saya kasih pengertian anak istri saya bagaimana tentang makhluknya Allah Iya, iya. yang betul-betul positif, tidak akan salah satu yang nggak bisa dibohongin, membawa aura teduh. Dengan bukti apa? Tamu-tamu saya Betul. bahkan bawa anak kecil sampai tertidur. Biasanya kan takut bangun. Lah Oh, itu iya, salah iya. satu yang nggak bisa dibangun secara ilmiah. Nah, kadang sampai terjadi meledak besar. Suaranya, Iya, suara suaranya besar, meledak. iya. Tapi bukannya bambunya meledak nggak? Iya, bambu di dalam bambu itu keluarnya Iya. asli ya. Tapi Bambunya nggak pecah. nggak pecah utuh. Oh. Nah, anehnya waktu itu dengan keras waktu itu ya malam. Tapi anak istri saya nggak bangun. Yang denger cuman Cuma Mbak saya sendiri. Ya. Oh, luar. Nah itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang di luar logika dan itu nyata. Nah, dengan yang nggak bisa dipungkiri lah. Kalau bambu ini energi negatif, berarti kita kembali. Bambu ini ciptaan Tuhan. Betul. Kalau punya suudon atau menuduh ini Buruk sangka. Yang negatif. buruk sangka lah. Heeh. Berarti buruk sangka jelek sama Tuhan berarti. Betul. Nah Iya, itu loh. Buruk baiknya sebenarnya dari niat kita. Ya, berarti kembali gini. Kembali ke kita Ya, sebenarnya. betul. Pisau dapur kalau dipegang seorang ibu itu Bisa sangat buat bagus untuk masak. Oh, Masak. oke. Heeh. Tapi kalau pisau ini dipegang seorang preman sudah lain lagi fungsinya. Nah, Iya. kembali ke Kembali diri ke kita. kitanya. Ya, betul. Itu sama Jadi, juga sama bambu betul itu. sekali. Ya. Jadi niatnya itu dari kita sendiri pendengar. Iya, ya kan? betul. Kalau ini adalah sarana sebenarnya. Iya, ya kan? betul. Sebuah sarana. Semua Nah. yang ada di alam ini sarana Betul. yang diciptakan, disediakan Iya. oleh Tuhan untuk Iya, kita. betul. Tinggal kita memanfaatkan positif Nah. atau Yang negatif. negatif, iya. Nah, karena kita ini ya ada sisi malaikatnya, ada sisi Iya. saitonnya. Oke, kamu bilang Saiton hadapnya ke saya ini. Tinggal nanti perang di dalam diri kita Iya, yang menang betul. yang mana Iya, gitu. betul, Nah, iya. ini mendengar yang menjadi apa ya istilahnya hampir mungkin sekarang kita agak sedikit mengesampingkan atau melupakan. Melupakan. Iya. Karena kemajuan zaman kita nggak bisa pungkiri kemajuan zaman yang begitu pesat kita
lupa dengan karya alam, ya kan. Dan yang dulu sebenarnya ini adalah sahabat dari nenek moyang kita. Betul. Kita merdeka, para pejuang kita juga menggunakan bambu runcing. Jadi kalau misalkan ada yang istimewa dari alam ini bukan suatu yang aneh sebenarnya. Cuma kita aja yang sekarang agak cuek lah kasarnya. Mau mempelajari, mau nggak punya niatan apa enggak ya seperti itu ya kembali ya. Memang kemajuan zaman memang nggak bisa dipungkiri ya Mbak. Tapi ya kita juga harus mensyukuri dari kearifan lokal yang dan ini ada. Ini adalah di Indonesia ini pohon apapun, tumbuhan apapun insya Allah bisa tumbuh. Iya. Subur semuanya. Betul ya. Iya kan. Kita suka melempar biji aja mungkin dengan musim hujan dan tumbuh dan seni cepat. Ya itulah salah satu kesuburan. Itu kesuburan dan itu kita harus kekayaan alam kita nih Mbak. Ini kita harus syukuri sekali. Baik, mungkin dari Mbah Traul sebelum kita tutup acara ini ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI di rumah. Silakan. Ya, harapan kami untuk para pecinta bambu unik, khususnya para pelaku pembolang. Ya, semoga kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Kita nggak terfokus tentang mempelajari tentang pakem-pakem, tapi lebih mengenal lagi kalau kita mempelajari khasiatnya, dari fungsinya. Biar kita nggak sia-sia untuk mencari secara fisiknya aja, tapi manfaatnya baru kita pelajari, kita buktikan agar bermanfaat di masyarakat lebih luas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Traul dan semoga nggak patah semangat, tetap semangat untuk melestarikan dan juga mencari yang lebih unik. Ada lagi. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan sama Mbak Traul. Gimana? Adanya ini kita ngobrol tentang bambu unik ini, kedepannya itu mungkin ada istilahnya itu sesuatu yang ingin disampaikan bahwa bambu unik ini bambu yang kategorinya kearifan lokal yang perlu kita lestarikan semacam ini. Dan mendunia kan? Ya, mungkin langkah kami memang untuk agar enggak putus ya bambu unik ini biar sepanjang masa biar tetap dikenang atau memang sengaja kami abadikan salah satu untuk dibentuk satu buku ya, atau mungkin kita beberapa yang perlu langkah-langkah berikutnya ada dari beberapa teman yang untuk saling kerjasama untuk bagaimana kita untuk mengenalkan tentang bambu ini lebih luas untuk seluruh tingkat dunia lah itu. Ya diawali dari kita, dari teman, itu akan menjadi satu besar itu nanti. Tanpa teman, tanpa siapapun kerjasama tidak akan bisa nyampe dengan tujuan itu sendiri. Tapi kalau di Indonesia sudah kemana aja ini Mbak? Kalau ke Indonesia, Nusantara sudah nyebar ya. Karena dari komunitas itu sudah nyebut Traul Deling itu sudah tidak asing. Karena pertama kali mungkin berapa puluh tahun yang lalu, tapi ada dokumen-dokumen dari saya clipping ya, dari beberapa media memang saya jadikan dokumentasi itu masih ada. Biar sejarah itu proses perjalanan itu betul-betul terbukti. Betul. Itu. Dan yang pasti nanti bukunya kita nantikan ya. Karena sebagai bukti dokumen dan juga pengetahuan untuk generasi berikutnya. Terima kasih Mbak Traul, tetap semangat. Sama-sama. Dan akhirnya Mbak Demin kita harus pamit ini. Oh iya jelas ini. Gak kerasa nih mendengar ya kan. Kalau kita ngobrol tentang warisan leluhur, kayaknya asik sekali. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya mendengar. Di malam hari ini saya Aji Santoso dan juga saya Mbah Demin Sobolepen. Pamit undur diri. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan di sajian obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.